Difitnah sakit jiwa oleh suami agar aku diangkut ke RSJ dan suami bisa menguasai hartaku. Namun yang terjadi setelahnya malah begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitlenya dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu kelam, seolah mencerminkan kegelisahan yang mulai merayap di relung hatiku. Aku, Dinda, duduk di tepi tempat tidur kamar master rumah mewah peninggalan orang tuaku, sambil menatap lemari pakaian berisi setelan jas mahal milik suamiku, Mas Dimas. Baru saja ia pergi dengan tergesa-gesa, mengaku ada rapat dadakan di kantor. Tapi naluriku yang sudah terasah selama 3 tahun pernikahan ini berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ponselnya yang biasanya selalu ia bawa, kali ini tertinggal di atas meja rias. Getarannya yang samar menarik perhatianku. Aku tahu, mengintip pesan suami adalah hal yang tidak terpuji, tapi desakan di dalam dada ini terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan jari-jari yang gemetar, aku mengangkat ponsel itu. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan singkat. Besok malam, aku tunggu. Jangan sampai Dinda tahu. Dunia seolah berhenti berputar. Napasku tersendat, jantung berdebar kencang bagai drum perang. Siapa yang mengirim ini? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin ini rekan kerjanya yang sedang mengatur proyek rahasia. Tapi mengapa namanya tidak tersimpan di kontak? Dan kenapa kalimatnya terdengar begitu intim? Aku menatap jam dinding. Mas Dimas baru saja pergi 15 menit yang lalu. Tanpa pikir panjang, aku mengenakan jaket dan menyusulnya. Aku harus tahu kebenarannya. Mobilku meluncur pelan mengikuti taksi yang ditumpangi Dimas. Aku berusaha menjaga jarak, takut ketahuan. Ternyata, ia tidak menuju ke kantornya di Sudirman, melainkan ke sebuah apartemen elit di kawasan Menteng. Dari dalam mobil, aku melihatnya masuk dengan gesit, tanpa menoleh ke belakang. Aku menunggu, tak tahu harus berbuat apa. 15 menit berlalu, lalu 30 menit. Aku hampir menyerah ketika tiba-tiba sosoknya muncul lagi di lobi. Tapi kali ini, bukan sendirian. Ada seorang perempuan muda dengan gaun merah menyala menggandeng lengannya. Mereka tertawa lepas, seperti sepasang kekasih yang sedang berbahagia. Perempuan itu mencium pipinya, dan Dimas tidak menolak. Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Air mata mengalir deras, tapi aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa lumpuh, dipenuhi rasa sakit yang begitu dalam. Inikah balasan atas semua pengorbananku? Selama ini, aku yang membiayai gaya hidup mewahnya. Aku yang mempertahankan rumah ini ketika bisnisnya hampir bangkrut, dan sekarang dia mengkhianatiku dengan begitu mudahnya? Ketika mereka menghilang di ujung jalan, aku menarik napas panjang dan menyalakan mesin mobil. Aku harus pulang. Aku harus berpikir jernih. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan akhir. Aku, Dinda, tidak akan diam saja. Jika Mas Dimas pikir dia bisa menghancurkanku dengan senyum manis dan kebohongannya, dia sangat keliru. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Setiap kali menutup kelopak mata, bayangan Dimas dan perempuan itu muncul begitu jelas. Seperti film yang diputar berulang-ulang di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah lihat. Mungkin itu hanya rekan kerjanya. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Tapi naluriku terus berteriak, mengingatkan bahwa ada yang tidak beres. Pagi harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku tahu ini seperti mengobarkan perang tanpa senjata, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Sambil menyiapkan sarapan untuk Dimas, kebiasaan yang tiba-tiba terasa begitu palsu, aku mencoba menanyakan dengan santai tentang rapat dadakan kemarin. Kemarin meetingnya sampai larut ya, Mas? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Dia bahkan tidak mengangkat pandangannya dari ponsel. Iya, proyek baru. Capek banget, jawabnya singkat, lalu kembali asyik dengan layar ponselnya. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Biasanya,
Dimas akan bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, bahkan jika aku tidak terlalu paham. Tapi sekarang, dia menghindari kontak mata dan jawabannya begitu dangkal. Sesuatu benar-benar tidak beres. Sepanjang hari, aku tidak bisa fokus pada apapun. Aku mencoba bekerja dari rumah, tapi pikiran terus melayang ke pesan misterius itu. Sore harinya, ketika Dimas mengaku harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan, aku memutuskan untuk mengikutinya lagi. Kali ini, aku lebih hati-hati. Aku memakai topi dan kacamata hitam, meski merasa sedikit konyol. Aku parkir agak jauh dari apartemen itu dan menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, seperti yang kuduga, Dimas muncul lagi di tempat yang sama. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Ada seorang perempuan, sosok yang sama seperti kemarin, menyambutnya di lobi. Mereka berpelukan, dan aku bisa melihat senyum lebar di wajah Dimas, senyum yang dulu hanya untukku. Aku mengikuti mereka dari kejauhan, jantung berdegup kencang. Mereka naik lift ke lantai 21. Aku menunggu beberapa saat sebelum mengikutinya, takut ketahuan. Ketika lift terbuka di lantai itu, koridor terasa begitu panjang dan sunyi. Aku berjalan pelan, mendengarkan suara-suara dari balik pintu apartemen. Lalu, aku mendengarnya. Tawa mereka. Musik yang diputar pelan. Suara mesra yang tidak bisa disalahartikan. Aku berdiri di sana, membeku, sambil merasakan sakit yang begitu dalam, seolah pisau ditusukkan berulang kali ke dadaku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku tidak kuat mendengar lebih banyak lagi. Di dalam lift, air mataku akhirnya tumpah. Aku menangis diam-diam, sambil berusaha menenangkan diri. Pulang ke rumah, aku menyadari satu hal. Ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini pengkhianatan yang direncanakan. Dan aku tidak akan membiarkan Dimas lolos begitu saja. Aku akan membongkar kebohongannya, sehelai demi sehelai. Seminggu setelah penemuan mengerikan itu, aku memaksakan diri untuk bersikap normal di depan Dimas. Setiap pagi tetap menyiapkan sarapannya, tersenyum manis ketika ia berpamitan pergi kerja. Padahal di dalam hatiku sudah mengeras tekad untuk mengungkap semua kebohongannya. Tapi aku sadar, aku harus lebih cerdik dari dia. Aku mulai menyusun strategi dengan hati-hati, mengumpulkan bukti-bukti kecil yang suatu saat nanti akan kujadikan senjata. Suatu sore ketika Dimas sedang mandi, aku memberanikan diri membuka laptop kerjanya. Aku tahu ini melanggar privasi, tapi rasa sakit karena dikhianati jauh lebih besar daripada penyesalanku. Dengan jari-jari yang gemetar, aku membuka satu persatu folder dokumennya. Dan di antara file-file pekerjaan yang membosankan, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah folder tersembunyi berisi foto-foto mesra Dimas dengan perempuan itu di berbagai tempat, bahkan di rumah kami sendiri ketika aku sedang keluar kota. Tanganku gemetar saat melihat tanggal-tanggal file tersebut. Ternyata perselingkuhan ini sudah berlangsung hampir setahun. Tapi yang lebih mengerikan adalah dokumen lain yang kutemukan. Sebuah draft surat pengajuan pemeriksaan kesehatan jiwa atas namaku. Aku membaca dokumen itu dengan mata yang semakin membesar. Dimas dengan licik sudah menyiapkan segalanya. Mulai dari laporan palsu tentang tindakan tidak wajar yang sering kulakukan, hingga kesaksian dari beberapa teman kerjanya yang mengaku pernah melihatku berhalusinasi. Bahkan ada catatan kecil berisi daftar RSJ yang mungkin akan kudatangani. Aku menutup laptop dengan kasar, nafasku tersengal-sengal. Keesokan harinya, aku mulai menyadari perubahan kecil di sekitarku. Tetangga sebelah yang biasanya ramah sekarang menghindari kontak mata. Pembantu rumah tangga kami, Ibu Surti, sering melirikku dengan tatapan aneh. Bahkan saat aku belanja ke supermarket langgananku, beberapa ibu-ibu berbisik-bisik ketika aku lewat. Dimas benar-benar sudah menyebarkan fitnah keji ini ke semua orang. Puncaknya adalah ketika aku menemukan obat penenang di dalam kopiku suatu pagi. Aku yang memang sedang flu tidak langsung menyadari rasa aneh dalam minumanku sampai tubuhku tiba-tiba lemas dan pusing. Dari balik kelopak mata yang berat, aku melihat Dimas berdiri di depanku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. "Dinda, kamu perlu istirahat," katanya dengan suara lembut yang palsu. "Kamu semakin sering tidak bisa mengendalikan emosimu akhir-akhir ini." Saat itulah aku benar-benar mengerti. Ini bukan sekadar perselingkuhan.
Ini adalah rencana jahat yang sangat matang untuk menjebakku sebagai orang gila, sehingga Dimas bisa leluasa menguasai segalanya. Rumahku, hartaku, hidupku. Dan yang paling mengerikan, dia melakukannya dengan senyum manis dan kata-kata penuh kepedulian. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Tapi di balik rasa takut itu, tumbuh sebuah tekad baja. Aku harus bertindak cepat sebelum rencananya sempurna. Jika Dimas ingin bermain api, aku akan pastikan dia yang terbakar. Pagi itu, matahari bersinar begitu terik melalui jendela kamarku, tapi udara terasa dingin menusuk tulang. Tubuhku masih lemas akibat obat yang Dimas selundupkan ke dalam minumanku semalam. Aku terbangun dengan kepala berdenyut-denyut, lidah terasa pahit, dan sebuah firasat buruk yang menggumpal di dasar hatiku. Perlahan aku mencoba duduk di tepi tempat tidur, memijat pelipisku yang berdenyut tidak karuan. Ketika pandanganku mulai fokus, aku melihat jam dinding menunjukkan pukul 11.37. Aku hampir tidak pernah bangun siang seperti ini. Lalu kudengar suara-suara Dimas yang sedang berbicara dengan nada serius, diikuti oleh beberapa suara asing yang tidak kukenal. Ada sesuatu dalam intonasi mereka yang membuat bulu kuduku meremang. Tanpa berpikir panjang, aku meraih jubah dan menyelongsong keluar kamar, berusaha bergerak senyap mungkin. Dari depan pintu, aku bisa melihat sekelompok orang berseragam putih biru berdiri di ruang tamu, petugas RSJ. Kami dapat laporan bahwa istri Anda mengalami gangguan psikotis akut, Pak, kata salah satu petugas dengan suara datar sambil memegang clipboard. Dinding dadaku terasa seperti ditumbuk palu godam. Aku menatap Dimas yang berdiri di samping mereka dengan wajah penuh kepura-puraan. Dia memakai kemeja favoritnya yang kubelikan tahun lalu, tangan terlipat di depan dada dengan ekspresi prihatin yang begitu palsu hingga membuatku ingin muntah. Akhir-akhir ini dia sering mengamuk tanpa alasan, kata Dimas dengan getaran sedih di suaranya yang membuatku nyaris tidak mengenalinya. Kemarin dia hampir membakar dapur karena berhalusinasi ada orang yang mengikutinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku tidak tahan lagi. Itu bohong, teriakku sambil turun tergopoh-gopoh. Semua mata langsung menatapku. Dia yang memasukkan obat ke minumanku. Dia ingin menjadikanku orang gila karena dia berselingkuh. Tapi yang kudapatkan hanya tatapan iba dari petugas RSJ. Salah seorang dari mereka, perempuan berusia sekitar 40-an, mendekatiku dengan gerakan seperti mendekati binatang liar yang terluka. Ibu Dinda, kami di sini untuk membantu ibu, katanya dengan suara terlalu tenang. Aku mundur sampai punggungku menempel dinding. Tidak, kalian tidak mengerti. Dia yang gila. Dia. Tiba-tiba tanganku dicengkeram kuat dari belakang. Aku berbalik dan melihat dua petugas laki-laki besar sudah mengapitku. Ayo, ibu, tenang saja. Ini untuk kebaikan ibu sendiri. Di depan mataku, Dimas membuat gerakan dramatis mengusap air mata buaya yang sempurna untuk pertunjukannya. Maafkan aku, Dinda, bisiknya dengan suara serak yang penuh akting. Ini demi kebaikanmu. Aku mulai meronta ketika mereka memborgol tanganku. Bajingan. Aku tahu kau ingin rumah dan uangku. Kau dan perempuan jalang itu. Teriakanku terpotong ketika salah satu petugas menyuntikkan sesuatu ke lenganku. Dunia perlahan mulai kabur, tapi sebelum gelap sepenuhnya menutup kesadaranku, aku sempat melihat senyum tipis di wajah Dimas. Senyum kemenangan seorang penjahat yang berhasil melancarkan aksinya dengan sempurna. Dan dalam kegelapan itu, aku bersumpah, dia akan menyesal telah memilihku sebagai lawannya. Kesadaranku kembali secara perlahan, seperti seseorang yang berjuang naik dari dasar lautan yang gelap. Pertama-tama yang kurasakan adalah bau disinfektan yang menyengat hidung, bercampur dengan aroma keringat dan sesuatu yang lebih busuk, bau ketakutan dan keputusasaan. Mataku terbuka berat, kelopaknya seperti dijahit dengan benang besi. Langit-langit kamar yang kotor dengan noda-noda kuning menjadi pemandangan pertama yang menyambutku. Aku mencoba bangun, tapi segera menyadari pergelangan tangan dan kakiku diikat dengan restraint di tempat tidur besi yang dingin. Lepaskan aku, seraku, tapi suaraku hilang dalam gemuruh AC tua yang berderak-derak. Ruangan itu panjang, diisi dengan sekitar 10 tempat tidur besi lainnya. Beberapa diisi oleh wanita-wanita dengan tatapan kosong.
ada yang bergumam sendiri, ada yang menangis tanpa suara. Seorang perawat bertubuh besar dengan wajah tanpa ekspresi mendekatiku. "Ibu Dinda sudah sadar," katanya sambil memeriksa ikatanku. "Nanti dokter akan memeriksa ibu. Ibu harus tenang, kalau tidak mau disuntik lagi." Aku menggigit bibir sampai berdarah. Ini bukan rumah sakit. Ini penjara yang menyamar. Hari-hari berikutnya adalah siksaan yang tak terperi. Mereka memberiku pil-pil yang membuat pikiranku berkabut dan tubuhku lemas tak berdaya. Setiap kali aku protes, mereka mengancam akan menambah dosisnya. Dokter yang mengaku merawatku bahkan tidak pernah benar-benar mendengarkan. Dia hanya mengangguk-angguk saat aku bercerita tentang konspirasi Dimas, lalu menulis lebih banyak resep obat. Tapi di balik semua ini, aku mulai mempelajari musuh baruku. Aku belajar bahwa di RSJ ini ada dua jenis pasien, yang benar-benar sakit, dan yang seperti aku, korban skenario keluarga yang ingin menyingkirkan mereka. Aku bertemu Nia di hari ke-7, saat jam rekreasi, di halaman berumput setengah mati. "Suamiku juga yang memasukkanku ke sini," bisiknya saat kami duduk di bangku yang catnya mengelupas. "Aku punya toko sukses." Lalu tiba-tiba aku gila. Matanya yang hitam berkilat penuh kemarahan yang kukenal baik. Kemarahan yang sama yang berkobar di dadaku. Perlahan, diam-diam, kami mulai berkomplot. Nia sudah setahun di sini dan tahu seluk-beluk tempat ini. Dia yang menunjukkan padaku sudut mati kamar mandi di mana tidak ada CCTV. Dia yang memberitahuku jadwal rotasi penjaga malam. "Tapi bahkan jika kita kabur, mereka akan mengejar kita," katanya suatu malam saat kami berbisik di bawah selimut tipis. "Kita butuh bukti untuk membongkar semua ini." Itulah saat ide muncul di kepalaku. Jika Dimas bisa merekamku seolah-olah gila, kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama padanya? Tapi pertama-tama, aku harus keluar dari neraka ini. Hari-hari di RSJ berubah menjadi ritual penyiksaan yang terstruktur rapi. Bangun pukul 5 pagi dengan teriakan perawat, antre untuk mandi air dingin yang hanya dialirkan selama 3 menit, sarapan bubur tanpa rasa yang harus dihabiskan dalam waktu 5 menit, lalu antre lagi untuk minum obat yang membuat kepalaku berkabut dan lidahku terasa seperti dilapisi kapas. Setiap gerakan kami diawasi, setiap kata kami dicatat, setiap perlawanan dihukum dengan isolasi atau suntikan yang membuat tubuh lemas selama berjam-jam. Tapi di tengah kekejaman sistem ini, persahabatanku dengan Nia tumbuh seperti bunga liar yang bersemi di retakan beton. Kami menemukan celah-celah kecil untuk berkomunikasi, berbisik saat berpura-pura tidur, menyelipkan catatan di lipatan handuk basah, bahkan mengembangkan sistem ketukan di dinding yang memisahkan tempat tidur kami. Suatu sore yang gerah saat kami diizinkan berjemur di halaman berumput yang nyaris mati, Nia menarikku ke bangku paling jauh dari pengawasan perawat. Matanya, yang biasanya penuh dengan api perlawanan, hari itu terlihat redup. "Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Dinda," bisiknya, tangannya gemetar memegang tanganku. "Mereka akan memindahkanku ke blok isolasi besok," katanya, "untuk observasi lebih intensif." Tapi nafasnya tersendat. Teman sekamarku yang dipindah minggu lalu kembali dengan luka di punggung dan tidak pernah bicara lagi. Darahku mendidih. Aku menatap wajahnya yang mulai memar di bawah mata, tanda kurang tidur dan terlalu banyak obat. "Kita harus segera keluar dari sini," desakku, menekan setiap kata dengan intensitas yang membuat Nia terkejut. Nia menggeleng, matanya melirik ke arah menara pengawas. "Tidak mungkin. Bahkan jika kita bisa melewati pagar, mereka punya daftar hitam. Kita akan ditangkap sebelum sampai ke halte bus pertama." Tiba-tiba, seperti tersambar petir, aku teringat pada sesuatu. "Telepon genggam," bisikku. Minggu lalu aku melihat salah satu perawat menyimpannya di laci meja jaga saat dia ke toilet. Nia menatapku seperti aku benar-benar gila. "Kamu tahu betapa ketatnya mereka soal itu. Jika ketahuan. Jika kita tidak mencoba, kita akan mati di sini," potongku. Aku menceritakan ide yang sudah menggodaku selama seminggu terakhir. "Kita butuh bukti video. Tidak hanya tentang kekejaman di sini, tapi juga pengakuan dari perawat bahwa kita dikurung di sini secara tidak sah." Mata Nia perlahan mulai berbinar. "Kamu ingin memancing mereka?" Aku mengangguk.
Kamu tahu perawat Siska? Yang muda itu? Dia selalu terlihat tidak nyaman dengan pekerjaannya. Aku yakin kita bisa membujuknya bicara. Rencana itu gila. Berisiko. Tapi di tempat di mana kewarasan kami dipertanyakan setiap hari, kegilaan mungkin satu-satunya jalan keluar. Kami menyusun detailnya dengan hati-hati. Nia akan pura-pura sakit parah keesokan harinya, sementara aku akan memanfaatkan kekacauan itu untuk mengambil ponsel. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur yang keras dan mendengarkan erangan pasien di seberang lorong, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. RSJ ini bukan tempat penyembuhan. Ini pabrik yang merusak jiwa-jiwa sampai mereka benar-benar menjadi seperti yang dikatakan orang gila. Dan besok, kami akan membongkar kebenaran itu atau mati mencoba. Pagi itu, udara di ruang pasien terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah langit-langit beton yang rendah sengaja diturunkan untuk menekan kami. Aku dan Nia bertukar pandangan sebentar saat antrian sarapan. Komunikasi diam-diam yang sudah kami sempurnakan selama minggu-minggu terakhir. Matanya yang biasanya penuh keberanian kini terlihat keruh. Tapi ada tekad baja di balik ketakutannya. Persis seperti rencana, Nia tiba-tiba menjatuhkan nampan makanannya dengan suara keras. Tolong, rintihnya sambil memegangi perutnya. Tubuhnya melengkung seperti kesakitan. Aku segera berlutut di sampingnya, berpura-pura membantu sambil diam-diam mencubit lengan atasnya. Sinyal kami untuk meningkatkan dramatisasi. Perawat, tolong. Dia kejang-kejang. Teriakku dengan suara panik yang tidak sepenuhnya pura-pura. Kekacauan pun terjadi. Dua perawat bergegas mendekat, termasuk Siska, perawat muda yang menjadi target kami. Saat mereka sibuk menahan Nia yang sengaja menggerakkan tubuhnya tak terkendali, aku melihat kesempatan. Dengan gerakan cepat, aku menyelinap ke meja jaga yang ditinggalkan kosong. Jantungku berdegup kencang sampai-sampai aku yakin semua orang bisa mendengarnya. Laci kedua. Seperti yang kuduga, di balik tumpukan formulir ada sebuah ponsel tua. Tanganku gemetar saat mengambilnya, hampir menjatuhkannya. Aku menyelipkannya ke dalam celana dalam, tempat satu-satunya yang tidak akan diperiksa saat penggeledahan rutin. Kamu, pasien 27. Apa yang kamu lakukan di sana? Suara kasar perawat kepala membuatku membeku. Aku berbalik perlahan, berusaha menenangkan napas. Saya mau ambil air untuk Nia, kataku sambil meraih gelas plastik kosong di meja. Kepala perawat itu, seorang wanita berbadan besar dengan tatapan seperti elang, mengawasiku dengan curiga sebelum akhirnya memalingkan muka ke Nia yang masih berpura-pura kejang. Bawa dia ke ruang observasi. Siapkan suntikan diazepam. Saat semua perhatian tertuju pada Nia, aku kembali ke bangku dan duduk dengan gemetar. Ponsel itu terasa panas menyengat kulit pahaku, seperti bara yang siap membakar kami semua. Malam harinya, saat lampu sudah dimatikan dan hanya suara nafas para pasien yang memenuhi ruangan, aku dan Nia berbisik-bisik di tempat tidur kami yang berdekatan. Kamu berhasil? Nia bertanya dengan suara serak. Wajahnya masih pucat setelah suntikan yang mereka paksakan padanya. Aku mengangguk, lalu perlahan mengeluarkan ponsel dari balik kasur. Baterai tinggal 15%. Kita harus cepat. Dengan tubuh menutupi ponsel dari jangkauan CCTV, kami mulai merekam. Aku mengarahkan kamera ke wajahku yang babak belur, ke lengan penuh memar, ke ruangan kumuh tempat kami ditahan. Nia dengan berani menunjukkan bekas suntikan di lengannya yang sudah menghitam. Jika ada yang menemukan rekaman ini, bisikku ke kamera. Aku Dinda Suryanto, dikurung di sini secara tidak sah oleh suamiku Dimas Pratama agar dia bisa menguasai hartaku. Ini bukan rumah sakit, ini penjara. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Kami membeku. Nia dengan cepat menyembunyikan ponsel di bawah bantalnya sementara aku berpura-pura tidur. Lampu senter menyapu wajah kami, berhenti sebentar sebelum akhirnya menjauh. Kami menunggu sampai langkah itu benar-benar hilang sebelum melanjutkan. Kita butuh bukti lebih kuat, desak Nia. Kita perlu rekam pengakuan salah satu staf. Aku menghela nafas. Itu berarti mengambil risiko lebih besar. Tapi melihat Nia yang semakin lemah setiap hari, aku tahu kami tidak punya pilihan lain. Besok, bisikku. Aku akan pura-pura minta konsultasi ke Siska. Aku rasa dia yang paling mungkin mau bicara.
Malam itu, sambil memeluk ponsel curian seperti harta karun terakhir di dunia, aku menyadari satu hal. Besok akan menjadi hari terberat dalam hidupku. Kami akan bebas, atau kami akan mati mencoba. Keesokan harinya, tubuhku terasa seperti dipenuhi oleh ribuan semut gugup yang merayap di bawah kulit. Setiap langkah menuju ruang konseling terasa seperti berjalan di atas kawat tipis di atas jurang. Perawat Siska, wanita muda berwajah bulat dengan mata yang selalu merah seperti habis menangis, sudah duduk di belakang meja kecil ketika aku masuk. Ruangan itu pengap, hanya berisi 2 kursi plastik dan sebuah lemari arsip berkarat di sudut. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Dinda?" Tanyanya sambil menatap dokumen di hadapannya, tidak pernah benar-benar menatap mataku. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya memainkan peran terbaik dalam hidupku. Saya ingin bertanya tentang kondisi saya sebenarnya, kataku dengan suara gemetar yang sengaja kubuat lebih dramatis. "Apakah saya benar-benar gila, Bu Perawat?" Siska akhirnya mengangkat pandangannya. Ada sesuatu di matanya, sekilas keraguan, mungkin bahkan rasa bersalah. "Kamu tahu saya tidak bisa mendiagnosis. Itu wewenang dokter. Tapi Anda yang melihat saya setiap hari," desakku, bersandar ke depan. "Apakah saya terlihat seperti orang yang perlu diikat? Seperti orang yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain?" Ruangan menjadi sunyi selama beberapa detik yang terasa seperti abadi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berdebar kencang seperti drum perang. Perlahan, tanpa kusadari, tanganku meraih ponsel tersembunyi di balik lipatan rok panjangku dan menyalakan rekaman. "Tidak, sebenarnya tidak," akhirnya Siska menjawab dengan suara hampir seperti bisikan. "Tapi kami hanya menjalankan perintah. Surat pengantar dari suamimu sangat meyakinkan, ditambah laporan dari beberapa tetangga." Aku merasakan panas menyebar di dadaku. Tetangga yang sama sekali tidak pernah mengenal saya? Atau tetangga yang sudah dibayar oleh suami saya? Siska terlihat seperti ingin protes, tapi kemudian bahunya turun. "Dengar, Dinda. Aku hanya perawat junior di sini. Aku tidak punya kuasa untuk." "Tapi Anda punya suara," potongku. "Anda bisa menjadi saksi. Saya punya bukti bahwa suami saya sengaja memfitnah saya agar dia bisa menguasai harta saya dan hidup bebas dengan wanita lain." Aku melihat bagaimana jari-jari Siska mencengkeram pulpen sampai buku-bukunya putih. Aku tidak bisa." "Tolong," bisikku, kali ini dengan keputusasaan yang sebenarnya. "Jika tidak untuk saya, lakukan untuk pasien-pasien lain yang mungkin mengalami nasib serupa. Berapa banyak dari kami yang sebenarnya tidak gila?" Air mata mulai mengalir di wajah Siska. "Kamu tidak mengerti. Jika aku ketahuan pekerjaanku, hidupku. Dan jika Anda tidak melakukan apa-apa, hidup saya akan berakhir di sini," balasku dengan suara parau. Ruangan kembali sunyi. Di luar, suara langkah kaki dan teriakan pasien lain terdengar samar, seperti dunia lain yang tidak lagi menjadi bagian kami. Aku melihat saat Siska menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengangguk. Aku akan mencoba membantumu. Tapi tidak bisa sekarang. Besok, saat jaga malam, aku akan bawa dokumen-dokumenmu." Jantungku berdebar kencang. Ini lebih dari yang kuharapkan. "Dan rekaman pengakuan?" desakku. Dia mengangguk lagi. Kali ini lebih pasti. "Besok. Sekarang kamu harus pergi sebelum mereka curiga." Saat aku berdiri untuk meninggalkan ruangan, Siska tiba-tiba memegang lenganku. "Dinda, jika ini tidak berhasil, kamu tahu risikonya, kan?" Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Saya sudah hidup di neraka selama 2 bulan terakhir. Tidak ada yang lebih menakutkan dari ini. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke tempat ini, aku benar-benar percaya bahwa kebebasan mungkin ada di ujung terowongan gelap ini. Malam itu, udara di bangsal terasa lebih pengap dari biasanya. Seakan-akan dinding-dinding beton itu sengaja menyempit untuk mencekik harapan baru yang mulai tumbuh di dadaku. Aku berbaring di tempat tidur yang keras, mata terpejam tapi pikiran terjaga, menunggu dengan setiap serabut saraf yang tegang seperti kawat piano yang terlalu ditarik. Di seberang, Nia mengeluarkan napas panjang yang bergetar. Kami berdua tidak bisa tidur.
sama-sama terjebak antara harapan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi nanti. Pukul 2.37 pagi menurut jam dinding yang rusak di lorong, suara langkah kaki yang pelan akhirnya mendekat. Aku membuka mata sedikit, melihat bayangan Siska yang kurus melintas di antara tempat tidur pasien. Dia membawa senter kecil. Cahayanya yang redup membuat bayangannya terlihat raksasa di dinding. "Dinda," bisiknya sambil menggoyang-goyangkan pundakku dengan lembut. "Aku tidak bisa lama-lama." Aku segera bangun. Jantung berdegup kencang sampai-sampai aku khawatir suaranya akan membangunkan penghuni bangsal lain. Siska mengeluarkan sebuah map coklat tipis dari balik seragamnya. "Ini dokumen pengaduan suamimu," katanya sambil membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat pernyataan dari Dimas yang ditandatangani di atas materai, beberapa foto yang sengaja diambil untuk memperkuat tuduhannya, gambar-gambarku yang sedang marah, teriak-teriak, yang memang sengaja dia provokasi sebelum memotret. Tapi yang paling mengerikan adalah laporan palsu dari psikiater ternama yang menyatakan aku menderita skizofrenia paranoid. Bagaimana ini bisa terjadi? Desisku. Jari-jariku mencengkeram kertas-kertas itu sampai berkerut. Dokter ini bahkan tidak pernah memeriksaku. Siska menggeleng, matanya terus melirik ke pintu. "Uang, Dinda. Uang bisa membeli segalanya." Dia menarik napas pendek. "Aku juga menemukan ini." Dia mengeluarkan selembar kertas lain. Surat pengalihan hak atas rumahku yang sudah ditandatangani oleh Dinda Suryanto, dengan tulisan tanganku yang dipalsukan. Tanggalnya minggu depan. Darahku mendidih. Aku melihat Nia yang sudah bangun dan sekarang duduk di sebelahku. Wajahnya pucat membayangkan kelicikan Dimas. "Kita harus keluar dari sini sekarang," bisik Nia dengan suara serak. Sebelum dia berhasil menguasai segalanya. Siska mengangguk cepat. "Aku sudah menyiapkan beberapa hal. Besok malam, saat jaga berganti, ada lorong ke gudang obat yang tidak diawasi CCTV selama 20 menit. Dia mengeluarkan kunci kecil dari sakunya. "Ini untuk pintu samping dekat dapur. Tapi kalian harus cepat. Begitu alarm berbunyi, seluruh tim keamanan akan beraksi." Aku menatapnya lama. "Kenapa kau mengambil risiko seperti ini untuk kami?" Air mata menggenang di mata Siska. Karena adik perempuanku. Dia juga, mereka mengatakan dia gila setelah menuntut hak warisnya. 3 bulan kemudian dia ditemukan meninggal di kamar isolasi." Suaranya pecah. "Aku tidak bisa menolongnya. Tapi mungkin aku bisa menolong kalian." Di luar, suara langkah kaki dan radio statis petugas keamanan membuat kami semua membeku. Siska cepat-cepat berdiri. "Besok malam, jam sama. Siapkan dirimu." Setelah dia pergi, aku dan Nia duduk berhadapan di tempat tidurku, diterangi cahaya bulan pucat yang masuk dari jendela tinggi yang berkisi-kisi. "Kita harus punya rencana setelah keluar," bisik Nia. "Mereka akan mencarimu. Terutama jika Dimas tahu kamu punya bukti-bukti ini." Aku mengangguk, pikiran berputar cepat. Rumahku sudah tidak aman. Tapi aku punya sahabat, Rara. Dia satu-satunya yang tidak pernah percaya aku gila. Nia memegang tanganku erat. "Aku punya sepupu di Bandung yang bisa menampung kita sementara." Kami duduk dalam diam, masing-masing menyimpan ketakutan dan harapan sendiri. Di luar, awan menutupi bulan, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada secercah cahaya di kegelapan itu. Besok malam, kami akan bebas, atau mati mencoba. Malam yang dinanti tiba dengan langit tanpa bintang, seolah alam semesta ikut menahan napas untuk rencana kami. Sejak matahari terbenam, setiap detik terasa seperti tertarik panjang, membuatku terus-menerus mengecek jam dinding yang sepertinya sengaja berjalan lebih lambat. Pukul 1.15, ketika seluruh bangsal tenggelam dalam nafas berat para pasien dan dengkuran tak teratur, aku merasakan sentakan halus di pergelangan tangan. Nia sudah bangun dan bersiap. Kami bergerak seperti bayangan, menyusuri lorong-lorong yang sudah kami hafal dalam kegelapan. Setiap suara kecil, gesekan selimut, desahan pasien yang gelisah, membuat jantungku berhenti sejenak. Siska sudah menunggu di depan pintu gudang obat. Wajahnya pucat diterangi lampu darurat yang berkedip-kedip. "Kita hanya punya 18 menit sebelum ronde berikutnya,"
bisiknya sambil membuka pintu besi yang berderit pelan. Pintu samping dekat dapur sudah kubuka. Begitu keluar, lari ke pagar belakang. Ada lubang di balik semak oleander. Tangannya yang dingin menyerahkan sebuah tas kecil berisi pakaian sipil, uang tunai, dan dokumen-dokumen yang kami butuhkan. Aku ingin memeluknya, tapi waktu terus mengikis. "Terima kasih," desisku, menggenggam tangannya erat. "Kau telah menyelamatkan hidup kami." Siska hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Larilah. Jangan berhenti sampai kalian benar-benar aman." Dengan Nia memimpin, kami menyusuri lorong sempit yang berbau disinfektan dan kencing. Bau itu akan melekat di hidungku selamanya. Bau ketidakberdayaan, bau penderitaan. Ketika akhirnya kami melihat pintu darurat yang sedikit terbuka, udara malam yang segar menyambut seperti mukjizat. Tapi alam punya rencana lain. Baru saja kami melangkah keluar, alarm kebakaran tiba-tiba meraung-raung. Lampu sorot dari menara pengawas menyapu halaman seperti tangan raksasa yang mencari kami. "Lari!" teriak Nia, menarik tanganku. Kami berlari secepat mungkin, melewati taman terapung yang tak terurus, melompati bangku-bangku beton. Suara teriakan dan langkah berat para penjaga semakin dekat. Tiba-tiba, Nia tersandung akar pohon dan jatuh keras. "Pergi sendiri," desisnya sambil mencoba berdiri. Kakinya sudah terkilir. "Tidak mungkin." Aku meraih lengannya dan mengangkatnya. Kita bersama sampai akhir. Dengan kekuatan yang tidak kukira masih kumiliki, aku menyeret Nia ke arah pagar. Lubang yang disebut Siska memang ada, hanya cukup untuk kami merangkak. Saat tubuhku yang penuh luka menyusup celah sempit itu, kawat pagar mencakar kulit dan mengoyak baju RSJ-ku. Kami jatuh ke sisi lain, langsung disambut genangan air kotor dari selokan tepi jalan. Tapi kami bebas. Dari kejauhan, suara sirene RSJ masih terdengar, tapi semakin lama semakin redup. Kami terus berlari, melewati jalan-jalan sepi di kawasan industri itu, sampai akhirnya menemukan halte bus yang sudah rusak. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku akhirnya membuka tas dari Siska. Selain uang dan pakaian, ada satu benda lagi. Sebuah ponsel buton murah dengan satu nomor tersimpan, Rara. Jari-jariku gemetar saat menekan tombol call. Begitu mendengar suara sahabatku yang khas itu, air mataku akhirnya tumpah. "Dinda? Dinda, kau di mana? Aku sudah mencarimu." "Rara," potongku, suara serak oleh tangisan dan kelegaan. "Aku butuh bantuan. Aku punya bukti segalanya. Dimas akan membayar untuk apa yang dia lakukan." Di kejauhan, fajar mulai menyingsing, mengusir kegelapan malam yang panjang. Perang baru saja dimulai. 2 hari setelah pelarian kami, aku dan Nia bersembunyi di sebuah losmen kumuh di pinggiran Jakarta. Kamar nomor 7 di lantai 2 dengan jendela yang setengah rusak dan kasur berbau apek. Bau disinfektan RSJ masih melekat di kulitku, meski sudah berkali-kali mandi air panas. Nia duduk di lantai dengan kaki terkilirnya terangkat di atas bantal, sementara aku menyebarkan semua dokumen bukti di atas tempat tidur. Foto-foto, surat pengaduan palsu, laporan medis fiktif, dan rekaman suara Siska yang dengan gemetar menceritakan skandal RSJ itu. Rara datang pada malam kedua, membawa tas besar berisi makanan, pakaian bersih, dan sebuah laptop. Wajahnya yang biasanya bersinar seperti matahari, sekarang dipenuhi bayang-bayang kemarahan ketika melihat kondisi kami. "Demi Tuhan, Dinda." Tangannya menutup mulut saat melihat luka-luka di lenganku, bekas restraint dan suntikan yang sudah mulai menghitam. "Aku akan membunuh Dimas dengan tanganku sendiri. Lebih baik kita hancurkan hidupnya secara sistematis," kataku sambil menyalakan laptop. Suaraku terdengar dingin, bahkan bagi diriku sendiri. Malam itu, kami bekerja tanpa henti. Rara, yang bekerja di sebuah stasiun televisi, mengumpulkan kontak-kontak jurnalis investigasi. Nia, meski dengan kaki bengkaknya, menyusun timeline pengaduan dengan detail mematikan. Aku sendiri menuliskan kesaksian lengkap dengan dokumen pendukung, lalu mengunggahnya ke berbagai platform media sosial menggunakan akun-akun baru yang dibuat Rara. Tapi senjata terkuat kami adalah rekaman video yang berhasil kusimpan di ponsel, potongan adegan di RSJ, wajah-wajah pasien yang disiksa, dan yang paling penting,
pengakuan Siska tentang bagaimana Dimas membayar pihak RSJ untuk mendiagnosaku gila. Pukul 8.15 pagi keesokan harinya, bom meledak. Sebuah media online terbesar di Indonesia memuat laporan eksklusif tentang skandal RSJ dan pengakuan seorang perawat. Identitas Siska sengaja disembunyikan. Dalam hitungan jam, tagar Justice for Dinda menjadi trending di Twitter. Rara memastikan semua televisi nasional mendapat paket lengkap bukti-bukti kami. Aku menyaksikan semua ini dari balik tirai jendela losmen, sambil memantau ponsel Dimas yang berhasil dilacak Rara melalui temannya di operator seluler. Ponselnya terus-menerus berdering. Dari kantornya, dari keluarganya, bahkan dari beberapa nomor tidak dikenal yang mungkin milik Vina, selingkuhannya. Pukul 13.47, Karma mulai beraksi. Sebuah pesan masuk ke ponsel Dimas dari kantornya. Dimas, segera ke HRD. Statusmu sedang ditinjau ulang setelah pemberitaan hari ini. Nia tertawa getir saat membacakan pesan itu. Dia baru saja dipecat dari posisi direktur juniornya. Tapi itu baru permulaan. Sore itu, sebuah akun anonim mengunggah foto-foto Dimas dan Vina berciuman di balkon apartemen, yang seharusnya masih menjadi hakku. Foto itu jelas diambil beberapa hari setelah aku dijemput RSJ. Media sosial langsung gempar. Pukul 19.30, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Suara Dimas di seberang sana seperti orang yang tenggelam. Dinda, kita perlu bicara. Aku menggigit bibir sampai berdarah sebelum akhirnya menjawab dengan suara paling dingin yang bisa ku keluarkan. Bersiaplah, Mas. Ini baru babak pertama. Lalu aku mematikan telepon. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak melarikan diri, aku tertawa. Tawa yang penuh dendam terpendam, sambil memandangi langit Jakarta yang dipenuhi bintang-bintang kecil yang seolah tersenyum padaku. Karma memang sabar, tapi dia tidak pernah lupa. 3 hari setelah pemberitaan meledak, aku masih bersembunyi di losmen kumuh itu. Tapi sekarang kamar nomor 7 telah berubah menjadi markas operasi kecil. Dindingnya dipenuhi printout bukti-bukti, timeline kejadian, dan daftar orang-orang yang terlibat dalam konspirasi kejikuatan itu. Rara datang setiap malam membawa makanan dan informasi baru, sementara Nia, dengan kaki yang masih bengkak, terus memantau pergerakan Dimas melalui jejak digitalnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah tirai usang, menerangi layar laptopku yang penuh dengan tab terbuka, berita online, forum diskusi, dan media sosial yang masih gempar dengan kasusku. Tagar Justice for Dinda sudah mencapai 2 juta tweet, dan beberapa LSM perempuan mulai menawarkan bantuan hukum. Tiba-tiba, Nia menjerit dari tempat tidurnya. Dinda, kau harus lihat ini. Di layar ponselnya, ada postingan terbaru dari akun Instagram Vina, foto dirinya dengan Dimas di sebuah kafe mewah, tersenyum seolah tidak ada masalah. Tapi yang membuat darahku mendidih adalah captionnya. Cinta sejati tak akan pernah bisa dipisahkan oleh fitnah. Bajingan tak tahu malu. Geramku, mengepal tangan sampai kuku melukai telapak. Rara, yang baru saja masuk dengan bungkusan nasi uduk, langsung membaca situasi. Matanya menyala marah melihat foto itu. Mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak selama aku masih bernapas. Malam itu, kami melancarkan serangan balik. Rara menghubungi seorang hacker temannya yang bersedia mengungkap riwayat pesan Dimas dan Vina. Apa yang kami temukan membuat kami semua tercekat. Percakapan mereka yang saling merencanakan untuk menyingkirkan si gila, maksudnya aku, dan membagi harta warisanku. Tapi yang paling mengerikan adalah sebuah pesan dari Dimas seminggu sebelum aku dibawa RSJ. Kalau suntikan pertama tidak bekerja, kita bisa coba yang lebih kuat. Dokter di RSJ itu teman kuliahku. Aku gemetar membaca itu. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini percobaan pembunuhan yang disamarkan sebagai perawatan psikiatri. Pukul 23.18, ponselku berdering lagi. Masih nomor yang sama. Kali ini suara Dimas benar-benar panik. Dinda, aku tahu kau mendengarkan. Kita bisa berdamai. Aku akan kembalikan semua. Rumah, mobil, tabungan. Pokoknya semua. Aku mematikan speakerphone sehingga Rara dan Nia bisa mendengar. Dan RSJ? Dan dokumen palsumu?
dan hampir membunuhku dengan obat-obatan. Dia terdiam lama. Aku hanya tidak punya pilihan. Kau terlalu kuat untukku, Dinda. Aku merasa kecil. Kalimat itu menyulut amarahku seperti bensin. Jadi alasanmu mencoba membunuhku adalah karena kau merasa tidak cukup jantan. Sebelum dia bisa menjawab, aku melanjutkan. Dengar baik-baik, Dimas. Aku punya semua bukti percakapanmu dengan Vina, transfer ke RSJ, bahkan resep obat berlebihan dari teman kuliahmu, itu. Besok pagi, semua akan ke polisi. Dan kau tahu yang lucu? Aku bahkan tidak perlu membunuhmu. Sistem yang kau percaya akan menghancurkanmu sendiri. Aku mematikan telepon, memutus sambungan terakhir antara kami. Di luar, hujan mulai turun deras, membasahi jalanan Jakarta yang tidak pernah benar-benar tidur. Tapi di kamar losmen kecil ini, ada keheningan yang aneh. Rara memelukku erat. Kau yakin dengan ini? Tidak ada jalan kembali setelah polisi terlibat. Aku mengangguk, mata tak berkedip menatap hujan di luar jendela. Dia sudah memilih jalannya sejak pertama kali memasukkan obat ke dalam kopiku. Besok, perang ini akan memasuki babak baru. Dan untuk pertama kalinya, aku yang memegang kendali. Kantor polisi yang ramai itu terasa seperti arena gladiator modern saat aku melangkah masuk bersama Rara dan Nia. Ketiga kami membawa berkas dokumen setebal buku telepon. Bau kopi kental dan keringat bercampur dengan aroma kertas dan tinta printer, menciptakan atmosfer yang menegangkan. Setiap langkahku terasa berat, bukan karena takut, tapi karena besarnya pengkhianatan yang harus kuungkap. Aku menyusun dokumen-dokumen itu di meja penyidik dengan tangan yang stabil. Surat pengaduan resmi, rekaman video dari RSJ, transaksi keuangan mencurigakan Dimas, bahkan percakapan gelapnya dengan dokter RSJ. Penyidik utama, seorang pria parubaya bernama AKP Haryanto, awalnya menyambut kami dengan sikap skeptis. Tapi saat matanya menyusuri dokumen demi dokumen, kerut di dahinya semakin dalam. Ini sangat serius, gumamnya setelah 2 jam memeriksa bahan-bahan kami. Dokumen palsu, percobaan pembunuhan, penyalahgunaan wewenang. Nia yang duduk di sampingku menggenggam tanganku erat. Dan ini baru sebagian kecil, Pak. Masih ada korban-korban lain di RSJ itu. AKP Haryanto menghela napas panjang sebelum akhirnya memanggil anak buahnya. Siapkan tim. Kita perlu mengamankan Dimas Pratama untuk dimintai keterangan. Saat polisi bersiap bergerak, Rara menarikku ke sudut. Kau baik-baik saja? Tanyanya, matanya menatapku dalam-dalam. Aku mengangguk. Tapi sebenarnya ada badai emosi yang bertempur di dalam dadaku. Marah, tentu saja. Tapi juga sedih. Sedih karena harus menghancurkan seseorang yang pernah kucintai. Sedih karena pernikahan kami berakhir seperti ini. Pukul 15.42, dunia Dimas runtuh. Rara mendapat kabar dari temannya di kepolisian bahwa Dimas sudah ditangkap di kantornya. Dia sempat berteriak-teriak tentang fitnah istri gila. Sampai seorang polisi menunjukkan rekaman percakapannya dengan dokter RSJ. Malam itu, kami menyaksikan berita di televisi losmen. Wajah Dimas yang biasanya tampan terlihat hancur. Matanya merah bengkak, rambutnya acak-acakan saat digiring ke mobil patroli. Reporter di lokasi menyebutkan bahwa penyidik juga mengamankan beberapa dokumen penting dari rumah kami, termasuk draft perjanjian pengalihan hak milik yang belum sempat ditandatangani. Tapi yang paling memuaskan adalah ekspresi Vina. Wajahnya yang cantik itu berubah pucat pasi ketika kamera menyorotnya sedang digiring terpisah dari Dimas. Rupanya, dia juga terlibat dalam konspirasi ini dan akan menghadapi tuntutan. Nia memelukku dari samping. Ini baru permulaan. Besok kita harus berurusan dengan RSJ dan dokter-dokter itu. Aku menatap layar televisi di mana wajah Dimas yang hancur masih terpampang. Aku tahu, bisikku. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku bisa tidur nyenyak. Karma memang seperti roda. Kadang dia butuh waktu untuk berputar, tapi begitu mulai bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selama 3 hari setelah penangkapan Dimas, udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih mudah dihirup. Aku, Nia, dan Rara pindah dari losmen kumuh ke apartemen sementara milik sepupu Rara di kawasan Menteng. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan,
Aku bisa mandi air panas tanpa terburu-buru, tidur di kasur yang nyaman tanpa khawatir akan suntikan obat penenang di tengah malam. Tapi kedamaian itu hanya di permukaan. Di balik setiap kelopak mata yang terpejam, bayangan RSJ dan wajah Dimas yang penuh kebencian masih sering muncul. Pagi itu, aku duduk di balkon apartemen sambil memegang segelas teh hangat, menatap kota Jakarta yang baru saja bangun. Rara keluar dengan laptop di tangannya, wajahnya berseri-seri. "Dinda, kau harus lihat ini," katanya sambil membuka laptop di atas meja kecil. Di layar, ada video viral yang diunggah semalam. Seorang mantan pasien RSJ lain yang berani bicara setelah melihat kasusku. Perempuan parubaya itu menceritakan dengan detail bagaimana keluarganya sengaja menyingkirkannya untuk menguasai bisnis keluarga. Yang lebih mengejutkan, dia menyebut nama dokter yang sama, Dr. Farid, teman kuliah Dimas. Media mulai menyebut ini sindrom RSJ, kata Rara sambil membuka beberapa portal berita. Sudah 5 korban lain yang berani bicara sejak kasusmu meledak. Nia yang baru saja bangun, mengusap matanya yang masih sembab. Ini bagus, tapi juga berbahaya. Sekarang kita berurusan bukan hanya dengan Dimas, tapi dengan jaringan besar. Teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Suara di seberang sana dingin dan profesional. "Ibu Dinda? Saya pengacara Dimas Pratama. Klien saya ingin bertemu. Dia bersedia mengembalikan semua aset Anda sebagai ganti penarikan laporan." Aku tertawa, tawa yang penuh kepahitan. "Tolong sampaikan pada klien Bapak bahwa saya lebih suka melihatnya di balik jeruji besi." Pukul 11, kami kembali ke kantor polisi. Kali ini, ruang penyidik sudah penuh dengan orang, jurnalis yang dihalau keluar, pengacara berekspresi serius, dan beberapa keluarga korban lain yang baru berani melapor. AKP Haryanto terlihat lebih lelah dari kemarin, tapi matanya bersinar penuh tekad. "Kami menemukan sesuatu yang besar," katanya sambil menunjukkan dokumen keuangan. Ada aliran dana mencurigakan dari perusahaan Dimas ke beberapa rekening RSJ, bahkan ke beberapa oknum di Dinas Kesehatan. Rara menyeringai. Jadi ini bukan hanya urusan pribadi, tapi suap sistemik. AKP mengangguk. "Kami sudah mengamankan Dr. Farid semalam. Dan tebak apa? Dia langsung bersedia menjadi saksi untuk perjanjian kerjasama." Dunia terasa berputar. Selama ini penderitaanku hanya tentang Dimas dan keinginannya untuk menguasai hartaku. Ternyata, ini lebih besar, jaringan kotor yang memanfaatkan RSJ sebagai tempat pembuangan orang-orang yang ingin disingkirkan. Saat kami keluar kantor polisi, kerumunan wartawan menyergap. Pertanyaan-pertanyaan berhamburan seperti peluru. "Ibu Dinda, apa reaksi Ibu mengetahui kasus ini meluas? Apakah Ibu akan menuntut ganti rugi? Bagaimana perasaan Ibu terhadap suami Ibu sekarang?" Aku berdiri tegak, melihat langsung ke kamera. Saya hanya ingin keadilan. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk semua korban yang tidak memiliki suara. Malam itu, berita utama di semua stasiun televisi membahas jaringan sindrom RSJ. Wajah Dimas dan Dr. Farid bersanding di layar dengan tulisan, "Dalam tahanan." Nia memegang bahuku erat. "Kau menyadari bahwa kau baru saja memicu revolusi kecil di sistem kesehatan jiwa kita, kan?" Aku menarik napas dalam. Ini bukan tentang aku. Ini tentang memastikan tidak ada lagi Dinda, Nia, atau siapapun yang harus mengalami neraka seperti itu. Di balik jeruji besi, Dimas pasti sedang menyadari satu hal. Dia bukan hanya melawan mantan istrinya, tapi sekarang melawan seluruh masyarakat yang murka. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu tampak seperti panggung teater besar. Kerumunan wartawan, aktivis, dan masyarakat umum memadati setiap sudut ruangan, bahkan sampai membludak ke koridor luar. Udara pengap bercampur dengan aroma parfum mahal para pengacara dan keringat para pencari keadilan yang telah menunggu sejak subuh. Aku duduk di bangku saksi, mengenakan blazer biru tua yang sengaja kupilih untuk memberi kesan profesional. Sebuah kontras sengaja dengan gambaran wanita tidak waras yang ingin diciptakan Dimas. Ketika petugas membuka pintu dan memasukkan Dimas dengan tangan terborgol, nafasku tersangkut di tenggorokan. Dia tidak lagi seperti pria tampan dan percaya diri yang kukenal. Seragam tahanan oranye menggantung di tubuhnya yang kini kurus,
matanya cekung dengan lingkaran hitam tebal, rambutnya yang dulu selalu rapi kini kusut tak terurus. Tapi yang paling menusuk adalah saat matanya yang merah menemukanku. Ada begitu banyak emosi di sana, kemarahan, penyesalan, tapi terutama ketakutan. Majelis Hakim akan memutus perkara nomor 437 PIDB 2024, ucap Ketua Hakim dengan suara menggelegar. Selama 3 jam berikutnya, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan dengan suara lantang, merinci satu persatu kejahatan Dimas, pemalsuan dokumen, percobaan pembunuhan terselubung, penyuapan, dan pelanggaran UU kekerasan dalam rumah tangga. Setiap poin disertai bukti-bukti yang tak terbantahkan, rekaman percakapannya dengan Dr. Farid, laporan keuangan mencurigakan, bahkan kesaksian Siska yang kini dilindungi negara. Ketika giliran pengacaranya berbicara, ruangan bergemuruh dengan cibir. Klien saya hanyalah korban dari sistem, sanggah pengacara itu dengan keringat mengucur di pelipis. Dia terpengaruh oleh lingkungan dan dokter yang tidak bertanggung jawab. AKP Haryanto yang duduk di sampingku menggeleng pelan. Mereka sedang mencoba menjatuhkan semua kesalahan pada Dr. Farid, bisiknya. Tapi saat ketua hakim memintaku memberikan kesaksian terakhir, seluruh ruangan hening. Aku berdiri dengan lutut bergetar, tapi suaraku terdengar jelas dan tegas. Yang mulia, ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang sistem yang memungkinkan seseorang dengan uang dan koneksi bisa menyembunyikan kejahatannya di balik diagnosis palsu. Dimas Pratama bukan hanya mencoba membunuh saya. Dia mencoba membunuh hak saya sebagai manusia untuk dipercaya, untuk didengar, dan untuk hidup merdeka. Ketika hakim akhirnya membacakan putusan, waktu seolah melambat. Menyatakan terdakwa Dimas Pratama bersalah secara sah dan meyakinkan, menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun. Sorak-sorai pecah di ruang sidang. Beberapa korban lain dari RSJ itu bahkan menangis terisak. Tapi aku hanya bisa menatap Dimas yang kini terhuyung seperti orang mabuk. Wajahnya pucat seperti mayat saat petugas membawanya pergi. Di luar pengadilan, kerumunan wartawan mengepungku. "Apa yang akan ibu lakukan sekarang?" tanya seorang reporter muda. Aku tersenyum kecil, memandangi langit biru di atas Jakarta. Bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk memastikan ini tidak terulang pada siapapun lagi. Keadilan memang datang terlambat, tapi hari ini dia datang dengan gemilang. Rumahku, sebuah bangunan bergaya modern minimalis yang dulu dipenuhi tawa dan cinta, kini terasa asing ketika aku berdiri di depan pintunya setelah 6 bulan berlalu sejak persidangan. Pagar besi hitam masih sama, tapi tanaman-tanaman di halaman yang dulu kupelihara dengan hati kini layu dan mati. Kunciku masih bisa membuka pintu utama, membuktikan bahwa meski Dimas sudah berusaha mengalihkan hak milik, dia tidak pernah benar-benar berhasil. Setiap langkahku di dalam rumah terasa seperti menyusuri lorong waktu. Bau parfum Vina masih menyengat di kamar tidur utama, sebuah pengingat pahit tentang bagaimana cepatnya dia dan Dimas mengambil alih hidupku. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar mengusir segala kenangan buruk yang mengendap di sudut-sudut ruangan ini. Rara dan Nia membantuku membersihkan rumah selama 3 hari penuh. Kami membuang semua perabotan yang pernah disentuh Dimas dan Vina, mengganti spray, bahkan mengecat ulang dinding kamar tidur yang dulu menjadi saksi bisu penderitaanku. Pada hari keempat, ketika matahari terbit menyinari ruang tamu yang sudah bersih, aku duduk di lantai dengan secangkir teh dan dokumen-dokumen dari Komnas Perempuan. "Kau serius ingin mendirikan yayasan?" tanya Nia sambil mengamati proposal di tanganku. Aku mengangguk. "Yayasan, suara kita, untuk membantu korban kekerasan psikologis dan penyalahgunaan diagnosis kesehatan mental." Rara yang sedang menyusun buku di rak baru langsung berbalik. "Aku bisa membantu urusan media dan publikasi. Kantorku punya program CSR untuk hal seperti ini." Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang kurir dengan paket besar. "Untuk Ibu Dinda Suryanto," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah laptop baru, beberapa buku tentang trauma healing, dan sebuah surat. Surat itu hanya berisi 1 kalimat. "Maafkan saya yang tidak bisa melihat kekuatanmu, Siska." Air mataku menetes membasahi kertas itu. Siska, perawat pemberani yang mempertaruhkan nyawanya untuk membantuku kabur, ternyata masih mengikutiku dari kejauhan. Malam itu, kami bertiga duduk di teras belakang,
menatap bintang-bintang yang mulai muncul. Nia, yang kakinya sekarang sudah sembuh total, mengangkat gelas jusnya. Untuk kehidupan baru. Rara menyambung, untuk persahabatan. Aku tersenyum, mengangkat gelasku tinggi-tinggi. Untuk semua perempuan yang berani bersuara. Gelas-gelas kami berbentangan. Suaranya seperti lonceng kemenangan yang mengakhiri sebuah perang panjang. 1 tahun telah berlalu sejak aku berdiri di ruang pengadilan menyaksikan Dimas dijebloskan ke dalam sel tahanan. Kini, di bawah langit biru cerah Jakarta, aku berdiri di depan gedung berlantai 6 yang baru saja diresmikan sebagai kantor pusat Yayasan Suara Kita. Papan nama besar berwarna ungu, warna yang kupilih sebagai simbol kekuatan dan spiritualitas, berkilauan tertimpa sinar matahari. Di sekelilingku, puluhan orang berkumpul. Para survivor yang kini menjadi relawan, aktivis hak perempuan, psikiater progresif, dan bahkan beberapa mantan petugas RSJ yang berani membongkar praktik kotor tempat mereka dulu bekerja. Upacara peresmian berlangsung haru. Ketika aku memotong pita dengan gunting besar, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Mikrofon di tanganku terasa berat saat aku mulai berpidato. Setahun yang lalu, saya adalah Dinda Si, wanita tidak waras. Hari ini, atas dukungan banyak pihak, saya berdiri sebagai Dinda yang berdaya, dan berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi perempuan yang mengalami apa yang saya alami. Mataku berpindah ke barisan depan, melihat Nia yang kini menjadi koordinator program rehabilitasi kami, dan Rara yang menangani humas. Siska, yang setelah kasusku bergulir akhirnya berani keluar sebagai whistleblower, duduk dengan bangga di sebelah mereka. Seragam perawat putih bersihnya diganti dengan kaos ungu bertuliskan, Suara Kita. Acara berlangsung meriah sampai sore. Saat para tamu mulai pulang, sekretarisku memberitahukan ada pengunjung tak terduga di ruanganku. Ruangan kerjaku yang sederhana terasa mencekam ketika aku melihat sosok itu. Ibu Sri, ibu mertua yang dulu ikut meminggirkan suaraku, kini berdiri dengan postur yang lebih bungkuk, wajahnya penuh penyesalan. Dinda. Suaranya parau, jemarinya memainkan tas mahalnya yang kini terlihat usang. Aku datang untuk meminta maaf. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya, surat pernyataan pengakuan bahwa selama ini keluarganya tahu tentang rencana Dimas, termasuk bukti transfer sejumlah besar uang dari rekeningnya ke Dr. Farid. Aku tidak bisa tidur sejak persidangan, bisiknya sambil menangis. Aku tahu maafku tidak akan mengubah apapun, tapi mungkin ini bisa membantu yayasanmu. Aku menerima dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Di luar jendela, matahari sore menyinari taman bermain anak-anak yang kami bangun di belakang gedung. Tempat para ibu survivor bisa meninggalkan anak-anak mereka saat mengikuti sesi konseling. Terima kasih, Ibu, akhirnya kukatakan. Tapi maaf harus saya sampaikan. Saya tidak bisa memaafkan Anda. Bukan sekarang. Mungkin tidak pernah. Dia mengangguk pelan, air matanya jatuh ke karpet. Aku mengerti. Ketika pintu tertutup setelah kepergiannya, aku berdiri di depan jendela, memandangi kehidupan baru yang telah kubangun dari reruntuhan masa laluku. Telepon berdering, sebuah panggilan dari LP Cipinang. Dimas meminta kunjungan. Aku meletakkan telepon perlahan tanpa menjawab. Di meja kerjaku, ada foto-foto para perempuan yang telah kami bantu selama setahun terakhir. Wajah-wajah yang dulu dipenuhi keputusasaan, kini mulai tersenyum lagi. Aku mungkin tidak akan pernah benar-benar melupakan, tapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku bisa bernapas lega. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti Jakarta ketika aku tiba di kantor yayasan lebih awal dari biasanya. Gedung berlantai 6 yang dulu terasa begitu megah kini sudah dipenuhi kehidupan. Suara tawa anak-anak di ruang penitipan, debat seru para konselor dalam rapat evaluasi, dan derikan mesin fotokopi yang tak pernah berhenti bekerja. Aku meletakkan tas di meja kerjaku yang sekarang dipenuhi bingkai foto, gambar para perempuan yang berhasil kami bantu, potret bersama Nia dan Rara saat peresmian, dan satu foto kecil yang sengaja kusimpan di laci, pernikahanku dengan Dimas. Tanganku gemetar saat mengeluarkan foto itu. Sudah setahun lebih aku berhasil membangun kembali hidupku, tapi kenangan itu masih menyisakan luka yang tak kunjung sembuh. Di balik foto itu, terselip surat dari LP Cipinang yang sudah kuterima seminggu lalu. Permohonan maaf panjang dari Dimas, ditulis dengan tangan di atas kertas buram,
penuh coretan dan bekas air mata. Aku tahu tak ada kata yang cukup. Aku hancur di sini, Dinda. Setiap hari adalah pembalasan untuk semua yang kulakukan padamu. Aku menarik napas dalam-dalam ketika Nia masuk tanpa mengetuk. Wajahnya berseri-seri membawa 2 cangkir kopi. Lagi bernostalgia? Tanyanya sambil meletakkan cangkir di meja. Matanya menangkap foto di tanganku. Aku menghela napas. Aku tidak mengerti, Nia. Kenapa sekarang, setelah segalanya, aku masih merasakan ini? Nia duduk di depanku. Wajahnya berubah serius. Karena cinta tidak pernah hitam putih, Dinda. Kau bisa membencinya sepenuh hati, tapi tetap merindukan pria yang dulu ku kenal. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Di depan pintu kantorku berdiri seorang perempuan muda dengan mata merah bengkak, menggandeng anak kecil yang wajahnya persis seperti Dimas saat masih kuliah. Bu Dinda, suaranya gemetar. Saya korban terbaru. Suami saya baru saja memenjarakan saya di RSJ selama 3 bulan. Dia mengeluarkan dokumen dari tasnya, surat pengaduan yang sudah compang-camping, foto-foto luka di tubuhnya, dan yang membuat darahku membeku, surat pengantar dari Dr. Farid yang ternyata sudah bebas bersyarat. Dunia seolah berputar. Semua kemarahan, semua rasa sakit yang kukira sudah terkubur, tiba-tiba kembali mengalir deras seperti banjir bandang. Tanganku mengepal tanpa sadar, sampai kuku menancap di telapak tangan. Kita akan membantumu, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kurasakan. Tapi pertama, aku mengambil telepon dan memencet nomor yang sudah setahun lebih tak kuhubungi, nomor LP Cipinang. Saya ingin menjenguk Dimas Pratama. Kadang, untuk benar-benar bebas, kita harus berhadapan sekali lagi dengan hantu masa lalu kita. Pintu gerbang LP Cipinang berdiri kokoh di hadapanku, seperti monster beton yang siap menelan siapapun yang berani mendekat. Bau besi tua dan disinfektan menyengat hidungku saat petugas memeriksa identitasku dengan tatapan curiga. Setahun lebih aku membangun tembok tinggi antara masa laluku dan hidup baruku, dan kini aku dengan sukarela melangkah kembali ke dalam bayang-bayang itu. Ruang kunjungan berlapis kaca itu pengap, hanya berisi beberapa bangku plastik yang sudah retak dan telepon tua yang terhubung ke sisi narapidana. Aku duduk di kursi yang ditunjuk petugas, tangan berkeringat mencengkeram erat dompet kecil berisi foto-foto yayasan, senjataku untuk mengingatkan diri mengapa aku datang ke sini. Ketika pintu di sisi lain terbuka, nafasku tersangkut. Dimas tidak lagi seperti pria yang kukenal. Rambutnya yang dulu hitam pekat sekarang sudah memutih di beberapa bagian. Tubuhnya yang atletis kini kurus dan agak membungkuk. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. 2 lubang kosong yang dulu penuh kepercayaan diri, sekarang hanya menyisakan penyesalan dan sesuatu yang lebih dalam, ketakutan. Dia duduk perlahan di seberangku, tangannya yang kini penuh dengan tato narapidana meraih telepon dengan gemetar. Dinda. Suaranya parau melalui receiver, seperti orang yang sudah lama tidak menggunakan suaranya. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya mengangkat telepon. Kau terlihat mengerikan. Dia terkekeh pahit, menunjukkan gigi yang sekarang sudah beberapa hilang. Penjara bukan tempat yang ramah untuk mantan direktur seperti aku. Diam yang tegang menyelimuti kami. Aku melihat bekas luka di alisnya, bekas jahitan kasar di lehernya. Cerita tentang mantan eksekutif yang menjadi bulan-bulanan narapidana lain ternyata benar. Aku tidak datang untuk memaafkanmu. Akhirnya kupecah keheningan itu. Dia mengangguk, matanya menatap lantai. Aku tahu. Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi. Memastikan kau baik-baik. Tiba-tiba kemarahanku meledak. Baik-baik? Setelah kau mencoba menghancurkan hidupku? Setelah kau hampir membunuhku dengan obat-obatan itu? Tanganku menepuk kaca dengan keras, membuat petugas berseragam mendekat. Dimas menyusut di kursinya, seperti anak kecil yang dihukum. Aku tahu aku monster. Suaranya pecah. Tapi demi Tuhan, Dinda, aku dihukum setiap hari di sini. Setiap hari. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan dengan suara lebih tenang. Dan ketika aku dengar tentang yayasanmu, tentang semua yang kau lakukan untuk orang lain. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang sudah berkerut. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak pernah pantas mendapatmu.
Aku menatapnya lama, lalu tiba-tiba mengeluarkan dokumen dari tasku, foto korban terbaru yang datang ke yayasan kemarin, bersama surat pengantar dari Dr. Farid. Farid sudah bebas, kataku datar. Dan dia masih melakukan hal yang sama. Wajah Dimas berubah pucat. Tidak, itu tidak mungkin. Oh, sangat mungkin. Dan sekarang, aku butuh bantuanmu. Kadang, untuk mengalahkan iblis, kita harus bersekutu dengan setan yang kita kenal. Hujan deras menghentak atap Seng LP Cipinang seperti dentuman drum perang ketika aku menunggu di ruang konsultasi khusus. Ruang sempit berjeruji yang biasanya digunakan pengacara bertemu kliennya. Bau keringat bercampur desinfektan membuat udara terasa pekat, dan kursi plastik yang terlalu keras membuat punggungku tegang. Aku menatap jam tangan untuk ke-10 kalinya dalam 5 menit terakhir. Memeriksa rekaman tersembunyi di saku bajuku yang sudah aktif sejak tadi. Pintu besi berderit membuka. Dimas masuk dengan borgol di tangan dan kaki, dikawal 2 petugas yang wajahnya tidak ramah. 30 menit, geram salah satu petugas sebelum meninggalkan kami. Dimas duduk di seberangku, wajahnya lebih pucat dari pertemuan kemarin. Ada luka baru di pipinya yang belum sembuh. Kau membawa apa yang kuminta? Tanyanya dengan suara parau. Matanya terus melirik ke arah kamera pengawas di sudut ruangan. Aku mengangguk pelan, mengeluarkan dokumen dari dalam tas. Semua bukti tentang kasus terbaru Farid. Tapi sebelum aku memberikan ini, tanganku mengepal di atas berkas-berkas itu. Aku perlu tahu segalanya. Jaringan seperti apa yang dia bangun? Siapa lagi yang terlibat? Dimas menarik napas dalam-dalam. Jarinya yang kotor mengetuk-ngetuk meja kayu yang penuh coretan. Farid tidak bekerja sendirian. Dia bagian dari sindikat, dokter, hakim, bahkan pejabat dinas kesehatan. Matanya berbinar liar. Mereka punya daftar panjang klien kaya yang ingin menyingkirkan, masalah, istri, anak, bahkan orang tua yang merepotkan. Darahku membeku mendengar pengakuannya. Dan kau tahu semua ini karena aku salah satu klien pertamanya, bisik Dimas, suaranya hampir tak terdengar. Dulu, waktu kuliah, ada seorang profesor yang selalu menghalangi penelitianku. Suatu hari, dia didiagnosis gangguan jiwa akut. Aku menahan mual yang tiba-tiba menyerang. Dan kau terlibat. Tidak langsung. Tapi Farid memberitahuku setelah kita menikah. Itu semacam jaminan bahwa aku tidak akan berkhianat padanya. Hujan di luar semakin deras. Suaranya menenggelamkan teriakan narapidana di blok sebelah. Aku menatap lelaki di hadapanku, orang yang pernah kucintai, yang hampir membunuhku, dan menyadari betapa sedikitnya aku benar-benar mengenalnya. Kenapa sekarang kau mau membantuku? Dia menunduk, borgol di pergelangan tangannya berderak. Karena di tempat ini, aku menyadari satu hal. Suatu hari nanti, mungkin Farid akan menentukan bahwa aku juga gangguan yang perlu disingkirkan. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto korban terbaru kami. Seorang wanita muda dengan mata hitam lebam dan bekas suntikan di lengan. Dia baru 22 tahun. Dimas. Dinikahkan paksa dengan pengusaha 60 tahun, lalu dikirim ke RSJ ketika menolak hubungan intim. Wajah Dimas berkerut. Untuk sesaat, kulihat bayangan pria yang dulu kukenal. Manusia yang masih memiliki hati nurani. Aku akan memberimu nama-nama, katanya tiba-tiba. Tapi ada syaratnya. Aku mencondongkan badan. Apa? Jangan pernah datang ke sini lagi. Dan hidup bahagialah, Dinda. Benar-benar bahagia. Petugas datang membawa kami kembali ke realitas. Saat mereka membawa pergi Dimas, dia masih sempat berbalik. Periksa rekening nomor 738.492 di Bank Sentral. Itu kuncinya. Kadang kebenaran paling gelap datang dari sumber yang paling tidak terduga. Kantor Yayasan Suara kita yang biasanya riuh dengan aktivitas pagi, hari ini sunyi seperti kuburan. Aku duduk di ruang rapat utama bersama Nia, Rara, dan 2 pengacara kami, diselimuti ketegangan yang hampir terasa fisik. Di tengah meja, laptop menampilkan dokumen-dokumen yang baru saja kami terima dari kepolisian. Hasil penyadapan rekening bank nomor 738.492 yang disebut Dimas. Jadi ini bukan sekadar kasus penyalahgunaan wewenang,
bisik Nia. Jarinya menunjuk layar di mana deretan transfer berjumlah fantastis terpampang nyata. Ini sindikat terorganisir lintas provinsi. Rara menyorotkan laser pointer ke diagram alur dana yang sudah kami buat. Lihat pola ini, setiap 3 bulan, transfer besar dari rekening ini terbagi ke 5 akun berbeda. Salah satunya. Dia menjeda, memastikan kami semua menyadari implikasinya. Atas nama Ketua Komite Etik Kedokteran Nasional. Aku menutup mata sejenak, mencoba mengusir bayangan Dimas di LP Cipinang. Kata-katanya masih bergema di kepalaku. Mereka punya daftar panjang klien kaya. Kita tidak bisa menangani ini sendirian, kata salah satu pengacara kami, Agung, mantan jaksa yang kini membela korban kekerasan. Kita butuh bantuan penyidik khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiba-tiba, sekretarisku bergegas masuk tanpa mengetuk. Bu Dinda, ada tamu dadakan, Dr. Farid sendiri. Ruangan langsung hening. Darahku berdesir dingin. Surveillance mode. Perintahku singkat sebelum mereka semua berhamburan ke posisi masing-masing. Nia dan Rara bersembunyi di balik pintu sebelah dengan kamera tersembunyi. Sementara Agung dan rekannya pura-pura menjadi staf administrasi. Dr. Farid masuk dengan senyum yang terlalu sempurna untuk seseorang yang seharusnya dalam masa pembebasan bersyarat. Bajunya masih jas dokter putih mulus, tapi matanya seperti ular yang mengamati mangsa. Dinda Suryanto, ucapnya dengan suara seperti madu beracun. Akhirnya kita bertemu muka. Aku tetap duduk, tidak menawarkan kursi. Apa yang bisa saya bantu, dokter? Dia meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Saya datang untuk menawarkan gencatan senjata. Anda menarik laporan terhadap saya jamin yayasan Anda dapat dana CSR 5 miliar per tahun. Jantungku berdegup kencang. Dengan santai, aku membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto rahasia Nia masuk apartemen pacarnya. Rara sedang mengantar anaknya ke sekolah, bahkan foto ibuku yang sudah sepuh di Bandung. Kami mengawasi Anda seperti Anda mengawasi kami, bisiknya. Pilih, uang dan keamanan, atau... Tangan gemetar kuletakkan di bawah meja, menekan tombol panik yang terhubung langsung ke kantor AKP Haryanto. Tapi wajahku tetap tenang ketika kuangkat secangkir kopi. Atau apa, dokter? Anda akan menjadikan saya pasien lagi. Dia tertawa, suara yang membuat bulu kuduku meremang. Oh, Dinda, Anda pikir pengalaman RSJ dulu sudah buruk? Dia menyenderkan badan ke depan. Saya punya fasilitas khusus di Nusa Kambangan yang membuat RSJ itu terasa seperti hotel bintang 5. Pintu tiba-tiba terbuka. Nia masuk dengan nampan berisi gelas-gelas. Maaf mengganggu, Bu. Ini minuman untuk tamu. Dr. Farid bahkan tidak menoleh. Pergi, gadis kecil. Ini urusan dewasa. Tepat saat itu, alarm kebakaran tiba-tiba meraung-raung. Seluruh gedung bergemuruh dengan suara evakuasi. Kebocoran gas di dapur. Teriak seseorang di luar. Dr. Farid mengutuk dalam bahasa yang tidak kupahami sebelum berdiri. Ini bukan akhir, Dinda. Pikirkan tawaranku. Begitu dia keluar, Rara langsung menutup dan mengunci pintu. Kami rekam semuanya, katanya, mengeluarkan kamera mini dari balik vas bunga. Tapi aku masih menatap foto ibuku di meja. Dia mengancam keluarga kita, bisikku, suara serak oleh kemarahan yang mendidih. Nia meremas pundakku. Maka kita harus menghancurkan dia lebih cepat. Perang terbuka telah dideklarasikan, dan hanya satu pihak yang akan berdiri di akhir. Malam itu, kantor Yayasan Suara Kita yang biasanya telah sepi pukul 22, masih dipenuhi aktivitas tersembunyi. Aku duduk di lantai ruang arsip belakang bersama Nia dan Rara, dikelilingi papan buletin yang penuh dengan foto-foto, peta lokasi, dan garis waktu yang saling terhubung oleh benang merah. Di tengah kami, sebuah laptop memutar rekaman kunjungan Dr. Farid dari berbagai angle yang berhasil ditangkap kamera tersembunyi. Kita harus masuk ke Nusa Kambangan, bisikku, jari menunjuk screenshot peta dari dokumen yang ditemukan dalam rekening bank misterius itu. Disinilah lokasi fasilitas khusus yang dia sebut. Rara menghela napas panjang, memutar-mutar pulpen di antara jarinya. Tapi kita bukan penyidik, Dinda.
Kita aktivis. Ini sudah melampaui kapasitas kita. Nia tiba-tiba mengangkat kepala dari tumpukan dokumen. Tidak jika kita punya orang dalam. Matanya berbinar. Siska. Sore sebelumnya, setelah insiden dengan Dr. Farid, kami telah memindahkan semua keluarga tim ke lokasi rahasia. Ibuku sekarang berada di rumah aman di Lembang bersama Ibu Nia, sementara anak Rara diam-diam dibawa ke rumah saudaranya di Bali. Tindakan pencegahan yang ekstrim, tapi ancaman Dr. Farid bukanlah gurauan. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. RSJ Cipinang Timur. Besok malam. Pakai seragam perawat. S. Aku menunjukkan pesan itu kepada yang lain. Siska bersedia membantu. Rara mengernyit. Ini terlalu berisiko. Jika ketahuan. Jika kita tidak melakukan ini, lebih banyak korban akan menderita. Potongku, menatap foto-foto korban terbaru yang masuk ke yayasan kami. Seorang remaja 17 tahun yang dikurung orang tuanya karena menolak dinikahkan. Seorang nenek yang dianggap gila karena menuntut hak waris. Keesokan harinya, pukul 23, aku dan Nia berdiri di belakang RSJ Cipinang Timur dengan seragam perawat palsu yang dibuat Rara berdasarkan desain asli. Siska muncul dari pintu samping, wajahnya tegang. Kalian gila datang ke sini, desisnya sambil menarik kami masuk. Tapi aku tahu kalian tidak akan mundur. Dia membawa kami melalui lorong-lorong belakang yang gelap, menghindari kamera pengawas. Farid punya ruang khusus di lantai 4. Disitulah dia menangani pasien-pasien VIP. Ketika kami mencapai pintu lift, Siska memberikan kami kartu akses dan 2 suntikan penenang. Untuk membela diri. Jika ketahuan, lebih baik tertangkap daripada terjebak di sini. Lantai 4 berbeda dari bagian RSJ lainnya. Lantai marmer, lampu temaram, lebih mirip hotel mewah daripada rumah sakit jiwa. Dari balik pintu salah satu kamar, terdengar jeritan yang dengan cepat dipadamkan. Kamar 407, bisik Siska. Komputer di dalamnya terhubung ke server utama mereka. Kami bergerak seperti hantu, menghindari petugas jaga yang sedang asyik bermain ponsel. Saat jari-jariku mengetik cepat di komputer itu, file-file yang terbuka membuat perutku mual. Daftar pasien, khusus, dengan harga yang tercantum jelas. Pasien 447, gangguan bipolar, 750 juta rupiah. Pasien 448, skizofrenia paranoid, 1,2 rupiah miliar. Nia yang berdiri di pintu tiba-tiba memberi kode bahaya. Ada yang datang. Aku buru-buru mengkopi semua data ke flash disk, tepat saat suara langkah kaki mendekat. Kalian siapa? Teriak seorang pria berseragam keamanan. Nia tidak berpikir 2 kali. Dia menyodok pria itu dengan suntikan penenang. Tubuh besar itu rubuh seperti pohon tumbang. Kita harus pergi. Sekarang, teriak Siska. Kami berlari menuju tangga darurat, diikuti suara alarm yang meraung-raung. Saat melompat ke mobil pelarian Rara yang sudah menunggu, aku melihat Siska tidak ikut. Aku harus kembali, katanya dengan wajah tegar. Aku masih bisa membantu dari dalam. Mobil melesat menjauh, meninggalkan RSJ yang sudah mulai dipenuhi keributan. Di pangkuanku, flash disk berisi bukti kejahatan itu terasa panas membara. Kami mungkin sudah memenangkan pertempuran kecil malam ini, tapi perang masih jauh dari selesai. Pukul 3.27 dini hari, markas sementara kami di sebuah apartemen aman di kawasan Cikini masih terang benderang. Aku duduk di lantai dengan punggung bersandar pada sofa, mata perih menatap layar laptop yang memuat data-data dari flash disk berharga itu. Rara tertidur di sampingku dengan mulut sedikit terbuka. Sementara Nia masih bertahan di depanku dengan tumpukan dokumen yang dia susun menjadi kronologi kejahatan. Kita tidak hanya berurusan dengan Farid, bisikku, menunjuk spreadsheet berisi aliran dana selama 5 tahun terakhir. Lihat pola transfer ini, setiap kuartal, selalu ada pembayaran ke nomor rekening ini. Nia mengernyit, mendorong kacamatanya yang melorot. Itu, nomor rekening perusahaan offshore. Aku mengangguk, membuka tab baru yang berisi dokumen kepemilikan. Atas nama PT Medika Sentosa, tapi pemilik saham utamanya adalah. Aku mengeklik file notaris, Hendra Wijaya. Rara yang terbangun mendengar nama itu langsung tersentak.
Menteri Kesehatan itu. Layar laptop memancarkan cahaya biru yang menyoroti wajah-wajah kami yang pucat. Di depan kami terbentang jaringan korupsi yang jauh lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Sebuah sindikat yang memanfaatkan RSJ sebagai tempat pembuangan bagi siapa saja yang menjadi penghalang bagi orang-orang berkuasa. Dokumen ini menyebutkan fasilitas di Nusa Kambangan, kataku sambil membuka folder rahasia berisi foto-foto bangunan mirip penjara di pulau terpencil. Tempat ini bukan RSJ, ini kamp konsentrasi modern. Nia menutup mulutnya dengan tangan. Tuhan, mereka punya daftar pasien lebih dari 200 orang di sini. Ponselku bergetar tiba-tiba, membuat kami semua kaget. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Mereka tahu kalian punya bukti. Farid sudah kirim tim ke apartemen. Kabur sekarang. Kami bergerak seperti mesin. Nia menyembunyikan flash disk di balik lapisan baju dalamnya. Rara menghapus semua riwayat pencarian dan merusak laptop dengan kopi yang disengaja tumpah. Sementara aku membakar dokumen-dokumen penting di wastafel. Kami baru saja melompat ke mobil ketika 3 mobil hitam tanpa plat nomor memasuki halaman apartemen. Turun, teriakku, menarik Rara dan Nia ke semak-semak belakang bangunan. Kami merangkak di antara pepohonan, tanah basah menodai baju kami, sementara suara langkah kaki berat dan teriakan pria berseragam hitam memenuhi lobi apartemen. Kita harus pisah, bisik Nia dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak akan berhenti memburu kita. Rara menggenggam tangan kami erat. Tapi bagaimana dengan bukti-bukti ini? Kita harus membawanya ke AKP Haryanto, potongku. Tapi kita tidak bisa percaya siapapun lagi. Aku akan temui dia sendirian. Matahari mulai terbit ketika kami berpisah di halte bus. Nia ke arah selatan dengan flash disk tersembunyi. Rara ke barat membawa dokumen fisik yang diselipkan di balik baju. Sementara aku menuju timur dengan tas kosong sebagai umpan. Kami mungkin tercerai-berai, tapi semangat kami tetap menyala. Seperti lilin di tengah badai yang menolak padam. 3 bulan setelah kami berpisah di halte bus itu, aku berdiri di depan gedung Mahkamah Agung, dikelilingi puluhan korban selamat dan keluarga mereka. Langit Jakarta pagi itu biru jernih, seolah alam semesta sendiri menghirup napas lega. Di tanganku, sebuah amplop coklat berisi bukti-bukti terakhir yang berhasil dikumpulkan Nia dan Rara, rekaman suara Dr. Farid yang mengakui semua kejahatannya, dokumen transfer dari Menteri Kesehatan, dan yang paling penting, daftar 273 nama pasien yang dikurung di Nusa Kambangan. Persidangan berlangsung selama 9 jam tanpa jeda. Ketika ketua majelis hakim akhirnya membacakan putusan, ruangan yang penuh sesak itu senyap seketika. Dr. Farid Hidayat dinyatakan bersalah atas kejahatan kemanusiaan, penyiksaan, dan korupsi. Dihukum penjara seumur hidup. Sorak-sorai mengguncang ruangan. Tapi aku hanya bisa menatap foto-foto korban yang kami pajang di dinding. Wajah-wajah yang kini akhirnya mendapatkan keadilan. Untuk Dimas. Aku mengunjunginya seminggu setelah putusan pengadilan. Sel tahanannya di LP Cipinang kini lebih terang. Dengan buku-buku hukum berjajar rapi di meja kecil. Kau berhasil, katanya dengan suara parau, tangannya yang kini lebih halus, tak lagi dipakai kerja paksa, memegang erat jeruji besi. Aku mengangguk, mengeluarkan dokumen dari tas. Berkas pengajuan pembebasanmu yang dipercepat. Atas bantuanmu dalam mengungkap kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi setuju untuk mempertimbangkan pengurangan masa tahanan. Matanya berbinar sesaat sebelum kembali suram. Aku tidak pantas mendapat ini. Setelah semua yang kulakukan. Tidak, potongku. Tapi ini bukan tentang pantas atau tidak. Ini tentang keadilan. Aku meninggalkannya dengan selembar foto, gambar kami di hari pernikahan, ketika cinta masih murni. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkannya bahwa di balik semua dosa, pernah ada manusia baik dalam dirinya. 1 tahun kemudian, Yayasan Suara Kita kini memiliki kantor baru, sebuah gedung megah bekas RSJ yang kami alihfungsikan menjadi pusat rehabilitasi korban kekerasan psikologis. Nia menjadi direktur program, Rara menangani advokasi, sementara aku berdiri di depan 273 kursi yang disusun rapi di aula utama. Setiap kursi bertuliskan nama korban Nusa Kambangan yang berhasil diselamatkan. Di dinding, sebuah plakat peringatan. Untuk mereka yang suaranya pernah direnggut,
tapi jiwanya tetap abadi. Pintu belakang terbuka, dan seorang petugas membawa masuk karangan bunga besar. Kartunya sederhana. Untuk Dinda, yang mengajarkanku arti penebusan sejati. Dimas. Aku tersenyum, meletakkan bunga itu di antara kursi-kursi kosong. Di luar, matahari bersinar terang, menyinari jalan panjang yang telah kami lalui, dan jalan yang masih harus kami tempuh.